Dulu saya Katolik, saya disuruh tanya pastor, pemuka agama. Saya tanya pastor, asal manusia dari mana ya? Pastor menjawab, dari Tuhan pencipta semesta Allah. Sama nggak kayak jawabannya kayak kita? Sama. Bedanya dia bilang Allah, kita bilang Allah. Itu aja. Tapi sama-sama yakin Tuhan? Yakin. Lalu saya tanya lagi, kalau itu pastor yang menciptakan manusia dan alam semesta, yang mana? Kan ada 3, Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Kan ada 3 nih. Kata pastor, 3 Tuhan ini adalah satu, dan satu Tuhan ini ada 3 entitas. Walaupun ada 3 entitas, dia tetap satu karena tidak terpisah-pisahkan. 3 tapi tidak terpisah-pisahkan, 1 tapi terpisah ada 3. Walaupun terpisah, dia tetap satu. Walaupun tetap satu, dia ada 3. Paham atau bingung? Anda ngerti kan bagaimana rasanya kan gitu kan ya? Ketika saya juga bingung, saya tanya, kalau itu pastor, kenapa Tuhan harus ada 3? Kenapa Tuhan nggak 4? Kenapa Tuhan nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Ya memang waktu itu saya agak kurang ajar memang. Kenapa? Karena saya nggak pernah diajarin agama oleh orang tua saya. Hati-hati. Kalau agama nggak pernah diajarin pada anak, anaknya pasti kurang ajar kayak saya dulu. Nah, ketika saya kemudian nggak pernah diajarin agama, saya agak kurang ajar. Nah, kenapa? Karena saya belajar agama dari game. Maka saya terbentuk menjadi orang yang nggak suka dengan agama, mengolok-olok agama. Paham ya memang sekalian? Kenapa Tuhan harus 3, nggak 4? Kenapa nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Pastornya bilang, Lik, kamu nggak boleh bilang begitu. Nah, kenapa? Tuhan itu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3, itulah yang kita yakini, dan kamu nggak boleh banyak tanya. Itulah keimanan. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Kalau itu beriman itu apa pastor? Beriman kata pastornya, kata pastor yang lain adalah sama seperti ketika Anda melihat sulap. Pernah lihat sulap? Ini kosong ya, tiba-tiba keluar burung, keluar kelinci, udah nggak usah dipikirin, gitu aja memang. Kalau nanti Anda pikirin, nanti Anda malah nggak menarik pertunjukan sulapnya. Iman kayak sulap, kata dia. Banyak yang nggak bisa dilihat mata, banyak yang nggak bisa melihat kita yakini dengan logika, tapi bisa kita yakini dengan hati. Kata-katanya kayaknya keren, tapi saya tetap aja bingung. Lalu kemudian saya nggak nanya pada hari itu, besoknya lagi saya tanya. Ketika saya baca buku agama, di situ tertulis sebelum Yesus mati di kayu salib, maka dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya, pastor, Yesus ini kan Tuhan. Iya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus panggil Tuhan yang lain? Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Apa kata pastornya? Kalau kamu beriman, kamu nggak banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Saya katakan sejak saat itu, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal. Karena kalau Tuhan ciptain saya pakai akal, saya pasti banyak tanya. Kalau Tuhan mau saya nggak banyak tanya, saya diciptain nggak usah pakai akal aja. Saya keluar dari agama Katolik. Nah, kenapa? Nggak ada gunanya. Beragama nggak beragama sama aja. Apa gunanya kalau cuma di KTP doang, tapi kita masih pusing dan kita masih punya tanggung jawab, kita masih punya pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Begitu juga umat Kristen mengklaim Yesus itu Tuhan, hanya karena Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Lalu, dengan serta-merta, mereka mengklaim bahwa itu adalah bukti jika Yesus adalah Tuhan. Perlu umat Kristen pahami, jalan keselamatan yang Yesus maksud bukan menyatakan jika dia adalah Tuhan, justru jalan kebenaran yang Yesus maksud yaitu sarana atau cara yang benar menuju Tuhan yang telah mengutus beliau. Dengan mengikuti apa yang Yesus ajarkan yang beliau perintahkan, agar umat Bani Israel kala itu bisa sampai kepada Bapa, menuju tempat tinggal yang kekal. Jadi intinya, perkataan jalan tidak menunjukkan ketuhanan. Mungkin kalau saya analogikan seperti ini, perbuatan baik adalah jalan ke surga. Begitu juga sedekah adalah jalan ke surga. Jadi itu adalah suatu penyimpangan dan kekeliruan. Jika ada orang yang meyakini bahwa Yesus atau Nabi manapun sebagai Tuhan hanya karena mereka dinyatakan sebagai jalan menuju Tuhan. Mengapa orang Kristen tidak menerjemahkan jalan menjadi cara? Mengapa mesti dipaksakan jalan itu berarti Tuhan? Padahal di banyak tempat di dalam Alkitab, ada puluhan bukti bahwa Yesus bukan Tuhan, dan tidak ada juga bukti jika Tuhan akan menjadi manusia untuk menebus dosa. Jika Yesus sudah dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukanlah Tuhan, dalam kutipan Bible Yohanes 20 ayat 17, Yesus dengan tegas berkata begini, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Jadi jelas sekali, dari ucapan yang keluar langsung dari mulut Yesus, dengan tegas mengatakan, dia akan pergi kepada Bapa yang telah mengutusnya, yaitu Allah. Dan itu merupakan bukti valid jika Yesus bukanlah Tuhan Allah. Dalam Matius 8 ayat 19, Yesus berkata, "Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga."
Ayat di atas pun membuktikan dengan jelas jika Yesus bukanlah Tuhan Allah. Sebab yang mengabulkan doa mereka hanyalah Bapa atau Tuhan Allah yang di sorga, bukan Yesus yang ada bumi. Bahkan, Yesus sendiri pun berdoa kepada Bapa dengan ratap tangis, memohon perlindungan. Dan itu bisa kita lihat buktinya dalam Ibrani 5 ayat 7. Begini isi ayatnya. Selama Yesus hidup di dunia, Ia memohon pertolongan dari Dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Ia berdoa kepada Allah dengan ratapan dan tangisan. Dan Allah mendengar doanya karena Ia menghormati Allah. Jadi kesimpulannya, semua orang yang tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan, ia tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Karena Tuhan pasti menyebut dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya 45 ayat 18. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Begitu juga dalam Yesaya 44 ayat 6. Tuhan Allah dengan tegas menyatakan dirinya adalah Tuhan. Begini isi ayatnya. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Semoga video ini bisa menjadi bahan perenungan buat umat Kristen jika selama ini Yesus yang mereka sembah dan mereka puja bukanlah Tuhan, tapi hanya sebatas utusan Tuhan.